Selamat pagi, siang, sore, atau malam. Kami dari kelompok 3 akan menjelaskan tentang hasil tugas besar kami terkait evaluasi sistem kompensasi pada Bank X. Jadi sekarang berbicara tentang latar belakang perusahaannya dulu. Jadi Bank X ini adalah BUMD perbankan daerah yang memiliki peran strategis dalam pembangunan ekonomi di tanah X, sehingga kualitas SDM itu menjadi faktor utama dalam mencapai layanan, ekspansi, dan juga transformasi bisnis. Nah, Bank X ini didirikan pada tahun 1996, terus juga dana pihak ketiganya itu sebagai kegiatan usaha dan pembiayaan atau kredit dan layanan itu sebagai jasa dari banknya ini. Dan dia tuh sedang menginisiasikan arah transformasi dari Good National Bank menjadi Great Regional Bank yang berfokus pada penguatan modal, kualitas aset, profitabilitas, jaringan layanan, gizi gizi, dan juga kesiapan SDM-nya. Nah, kenapa sih kompensasi itu perlu dianalisis? Karena yang pertama, SDM itu sebagai penentu kualitas layanan jasa perbankan. Terus juga wilayah kerja di tanah ini menuntut kompensasi yang sensitif terhadap biaya hidup dan akses. Dan yang terakhir, roadmap dari SDM itu mengarah pada eh, CBHCM kinerja kom CBHCM atau terkait Human Capital Management-nya yang berfokus pada kinerja, kompetensi, karir, suksesi, dan juga payroll-nya. Sekarang kita melihat dari sistem kompensasi yang ada, di mana dasar kebijakannya itu terdapat pada surat keputusan direksi yang membahas tentang komponen penghasilan pegawai. Di sini tuh komponen penghasilannya ada dua, ada upah tetap dan juga upah tidak tetap. Upah tetap itu dibayarkan rutin setiap tanggal 25 dan terdiri dari dua upah, yaitu upah pokok dan juga tunjangan tetap. Dan upah tidak tetap itu tergantung dari kebutuhan dan eh, ketentuan yang berlaku di bank X tersebut. Dan di sini ada beberapa tunjangan-tunjangan dan juga bonus yang menjadi dan yang digunakan dalam bank X ini. Lalu untuk struktur grade dan jabatannya, di sini ada 16 peringkat jabatan. Terus juga ada dua jalur, yaitu jalur struktural dan juga jalur fungsional, dan bidang fungsionalnya bisa dilihat dalam layar ini. Lalu untuk penilaian kinerja dan pengembangannya, di sini ada beberapa cara. Yang pertama ada balance scorecard yang membahas tentang perspektif keuangan dan juga non keuangan. Dan di sini ada unit bisnis dan juga unit pendukung. Lalu untuk kenaikan gaji dan promosi, kenaikan gajinya itu didasarkan pada hasil penilaian kerja, sedangkan promosi itu tergantung kebutuhan dari perusahaannya itu sendiri. Lalu untuk roadmap-nya di sini tuh kompensasinya itu diarahkan menjadi bagian dalam sistem human capital yang terintegrasi. Sekarang kita melihat dari strategi korporasinya, di mana visinya itu adalah menjadi bank komersial yang kuat, unggul, dan terpercaya, dan misi-misinya ada pada layar ini. Dan seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, bahwa Bank X ini sedang bertransformasi dari Good National Bank menjadi Great Regional Bank. Dan untuk caranya dilakukan tiga cara, yaitu ekspansi bisnis, terus juga peningkatan skala, dan yang terakhir adalah perubahan internal besar-besaran. Lalu kalau kita melihat dari strength, weakness, opportunity, dan juga threats-nya, di sini dilihat bahwa kekuatannya adalah memiliki jumlah kantor yang cukup banyak di 6 provinsi yang ada di wilayah tersebut. Terus juga CR itu jauh berada di atas minimum, terus juga labanya itu melampaui target dan juga tata kelolanya itu sehat. Sehingga resikonya itu low to moderate. Untuk weakness-nya di sini NPL gross-nya itu naik, BOPO-nya naik, terus juga RO-nya juga naik, tapi NIM-nya menyusut, terus juga SDM dan sistem TI-nya itu masih perlu diperkuat. Dan untuk kesempatan-kesempatan yang adanya di sini tuh dilihat bahwa proyeksi pertumbuhan ekonominya itu eh, cukup mendukung, di mana kenaikannya itu sebesar 5 sampai 5,3%. Dan untuk potensi kreditnya itu sangat didukung oleh pemerintah yang ada dan juga wilayah sekitarnya gitu. Dan terus juga ada program ETPD, yaitu digitalisasi transaksi Pemda dan juga konsolidasi BPD via skema KUB. Sedangkan untuk ancamannya di mana ada persaingan bank nasional dan juga fintech, terus ada ketidakpastian ekonomi global, terus ada tantangan geografis Papua yang menuntut biaya distribusi SDM yang tinggi, dan juga ada tren kenaikan biaya dana yang menekan marginnya. Kalau kita lihat dari strategi unit bisnisnya, kita sini fokus pada cabang A aja, dan di mana dia itu fokus pada penguatan layanan perbankan daerah melalui pengembangan bisnis kredit, layanan transaksi pemerintah daerah, dan juga dukungan operasional yang terintegrasi. Kalau dilihat dari strukturnya, di sini ada beberapa departemen, yaitu Departemen Konsumer, Departemen Kasda, Departemen Pendukung Operasi, Departemen Pengembangan Ekonomi Rakyat, Departemen Pengelolaan Kredit, dan juga SKHI. Di mana kalau kita lihat dari laporan tahunan pada tahun 2024, strategi bisnisnya itu memiliki 4 fokus utama, yaitu transformasi digital, diversifikasi layanan pembayaran dan transaksi daerah, pengembangan UMKM dan ekonomi lokal, dan juga tata kelola dan risiko. Sekarang kita lihat strategi HR-nya. Strategi HR itu terkait keputusan tentang bagaimana organisasi itu mengelola manusia untuk mencapai tujuan bisnisnya. Nah, kalau dilihat dari posisinya,
Pertama itu kita memiliki unit strateginya dan di sini muncul strategi HR di mana di Bank X ini ada 4 strategi yaitu attract, retain, motivate, dan juga comply. Comply. Dan dari strategi ini akan menghasilkan keputusan-keputusan yang bermanfaat untuk perusahaan tentunya. Nah, bagaimana sih strategi HR ini diterapkan di Bank X ini? Yang pertama dari kerangka strategi Human Capital Management dulu, di mana terkait tentang rekrutmen, pelatihan, penilaian kerja, dan juga pemberian kompensasi. Setelah itu dilihat dari profil dan komposisi SDM dari Bank X ini, di mana di sini sudah memiliki 84% pegawai tetap dan sisanya itu kontrak dan magang. Terus juga lingkungan yang inklusif karena gender itu merata dan sekitar 85%-nya itu, merupakan lulusan sarjana. Terus terkait pengembangan kompetensi dan talent manajemennya, di sini ada 3 prinsip yaitu objektif, akuntabel, dan juga independen. Terus ada asesmen kompetensi yaitu kompetensi manajerial dan juga kompetensi kompetensi teknis, dan yang terakhir adalah learning learning management system. Dan untuk profil dan komposisi SDM dari Bank X ini berdasarkan laporan tahunan Bank X pada tahun 2025, komponen tunjangan saat ini tuh belum mencerminkan kondisi ideal dan masih berada di bawah standar penghasilan BPD khususnya di perbankan pada umumnya. Nah, oleh karena itu didapatkan 3 poin utama yaitu benchmarking ke peer BPD Group, terus juga penyusunan formula tunjangan berbasis mapping dan data penghasilan pegawai, dan yang terakhir adalah cost impact analysis. Sekarang kalau dilihat dari social and competitive environment-nya, sistem kompensasi Bank X itu harus mempertimbangkan dari kondisi sosial ekonomi di Papua yang secara struktural itu masih berbeda dengan wilayah-wilayah lain yang ada di Indonesia. Karena, disebabkan oleh kondisi geografis yang ekstrim dan juga biaya hidup yang tinggi. Sehingga implikasinya terhadap Bank X ini, eee, harus memiliki tunjangan yang kompetitif dan juga berbasis lokasi, bukan seragam. Karena kompensasi itu mencerminkan dari realita hidup biaya setempatnya dan kalau misalnya terdapat kesalahan akan sulit menarik dan mempertahankan SDM yang berkualitas di wilayah Papua. Terus untuk Bank X ini karena beroperasinya di industri perbankan, jadi ada beberapa kompensasi yang harus kompetitif dibandingkan, bank-bank lainnya. Dan di sini ada beberapa faktor yang mempengaruhi tingkat kompetitif dari sistem kompensasi Bank X. Di mana yang pertama adalah permintaan terhadap tenaga kerja dan dengan keahlian khusus, terus juga total compensation package. Terus yang ketiga ada jenjang karir dan kenaikan penghasilan, dan yang terakhir adalah lokasi kerja dan kondisi daerah. Baik, selanjutnya merupakan regulatory environment yang ada untuk Bank X ini. Dalam penerapan sistem kompensasinya, Bank X juga perlu memperhatikan regulatory environment, yaitu berbagai regulasi eksternal dari pemerintah dan otoritas terkait yang wajib dipatuhi. Regulasi ini memengaruhi bagaimana gaji, tunjangan, bonus, struktur upah, dan remunerasi pegawai disusun agar sesuai dengan ketentuan hukum dan tata kelola perbankan. Yang pertama itu dari regulasi ketenagakerjaan, itu diambil dari Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang menjadi dasar bahwa hubungan kerja dan hak pegawai termasuk penghasilan harus mengikuti ketentuan hukum ketenagakerjaan. Selanjutnya juga ada regulasi upah minimum yang diambil dari Permenaker Nomor R01 Men 1999 dan Kep 226 Men 2000 yang menjadi dasar bahwa penghasilan pegawai harus memperhatikan ketentuan upah minimum yang berlaku. Lalu selanjutnya untuk regulasi struktur dan skala upah diambil dari Kemenaker nomor ke-49 2004. Untuk regulasi perbankan ini juga diambil dari Undang-Undang nomor 7 tahun 1992, Undang-Undang nomor 10 tahun 1998 tentang perbankan, serta PBI nomor 11 1 PBI 2009 dan PBI nomor 1327 PBI 2011 tentang bank umum yang menjadi dasar bahwa Bank X sebagai bank umum harus menjalankan kompensasi dalam kerangka tata kelola industri perbankan. Lalu selanjutnya regulasi tata kelola remunerasi bank umum ini diambil dari POJK nomor 45, POJK nomor 3 2015 yang mewajibkan bank memiliki kebijakan remunerasi tertulis bagi direksi, dewan komisaris, dan pegawai. Kebijakan tersebut harus mencakup struktur remunerasi, skala remunerasi berdasarkan tingkat jabatan, komponen remunerasi, serta metode penetapan remunerasi. Lalu terkait juga kinerja, risiko, dan prinsip kehati-hatian yang diambil dari POJK karena POJK juga membedakan remunerasi tetap dan variabel sehingga remunerasi ini tetap mencakup gaji pokok, tunjangan, fasilitas, THR, dan uang pensiun, sedangkan remunerasi variabel dikaitkan dengan kinerja dan risiko seperti bonus. Dalam penerapannya, remunerasi bank wajib memperhatikan prinsip kehati-hatian, manajemen risiko, stabilitas keuangan, modal, likuiditas, dan potensi pendapatan. Dari semua strategi yang sudah dibahas sebelumnya, kami akan mencoba mengajukan suatu usulan strategi kompensasi. Nah, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan dari sistem kompensasi existing dan juga analisis dari seluruh strategi perusahaan yang telah ada,
insight-nya adalah sistem existing masih timpang posisi tetap belum punya evaluasi jabatan yang objektif dan bonus KPI yang masih belum transparan, sehingga perlu dirancang perbaikan sistem kompensasi dengan pendekatan pay for person, pay for position, dan pay for performance. Selanjutnya ada pembahasan untuk pay for position. Tapi sebelum uh, lebih lanjut lagi tentang pay for position, ditetapkan dulu untuk pemetaan job profile-nya. Dari sini dapat dilihat bahwa ada berbagai jabatan yang telah ada, terdapat juga tujuan dari jabatannya dan minimum job requirements-nya dijabarkan sebagai berikut. Berikut adalah jabatan-jabatannya. Kami memiliki 20 jabatan pada Bank X ini di cabang A. Lalu kami pun juga melakukan evaluasi job desk dari yang sebelumnya belum dievaluasi. Kami lakukan perbaikan lagi agar lebih objektif dan juga lebih uh, sesuai dengan kondisi saat ini. Berikut ini ada yang salah satu contohnya dari yang sebelum dievaluasi. Dan berikut ini adalah job desk yang sudah dievaluasi dengan berbagai perspektif mulai dari financial, internal business processes, customer, dan learning growth untuk di jabatan staf pembinaan. Lalu selanjutnya kami melakukan evaluasi job evaluation menggunakan metode HR. Metode HR ini merupakan metode evaluasi jabatan yang digunakan untuk mengukur nilai relatif suatu jabatan dalam organisasi secara objektif berdasarkan tuntutan pekerjaan, bukan berdasarkan individu yang menjabat di posisi tersebut. Manfaatnya dari metode HR ini adalah dia dapat menentukan struktur jabatan, sistem kompensasi, dan juga jenjang karir secara adil dan konsisten. Dapat 3 aspek yang dinilai dari metode HR ini. Yang pertama adalah know-how, problem solving, dan accountability. Know-how ini adalah faktor yang melakukan penilaian berdasarkan pengetahuan, skill, dan pengalaman yang dibutuhkan dalam bekerja di suatu jabatan. Terdapat 3 sub-aspek lagi, yaitu adalah depth and range of technical know-how, yaitu kedalaman dan keluasan pengetahuan teknis. Lalu untuk breadth of management know-how itu kebutuhan dalam mengerjakan fungsi manajerialnya. Dan yang terakhir adalah human relation skills yang menunjukkan keahlian interpersonal dibutuhkan agar interaksi individu dan kelompok dapat berjalan dengan lancar. Untuk aspek yang kedua, problem solving ini merupakan kegunaan faktor know-how untuk mengidentifikasi dan menyelesaikan masalah, yaitu mengukur kebutuhan pemakaian know-how secara konseptual, analitis, dan produktif. Dan di sini sub-aspeknya itu ada dua, thinking environment dan juga thinking challenge. Thinking environment mengukur sejauh mana batasan pemikiran pemegang jabatan dalam pekerjaannya dilihat dari prosedur, strategi, kebijakan, kegiatan sebelumnya, dan peraturan yang digunakan. Sedangkan thinking challenge itu merupakan kompleksitas masalah yang dihadapi dan kesulitan yang dihadapi dalam mengidentifikasi solusi yang mampu menambahkan nilai tambah atau added value. Terakhir untuk accountability itu berisi aspek yaitu faktor yang mengukur jenis dan level nilai yang dapat ditambahkan dari suatu jabatan. Nah, dari ada freedom to act itu ada atau tidaknya kontrol saat pengambilan keputusan, lalu ada scope atau magnitude itu seberapa besar cakupan bidang yang dipengaruhi oleh suatu jabatan tersebut, dan juga impact yaitu pengaruh jabatan pada hasil bisnis, itu tujuan perusahaan. Baik, dari penjelasan job valuation dari sebelumnya, yaitu menggunakan HR, di sini adalah contoh perhitungannya. Dimulai dari aspek know-how untuk kepala cabang kantor A. Untuk know-how-nya di sini minimal pendidikan S1, yaitu F. Untuk tesnya bisa dianalisis menjadi 3, dan ini membutuhkan pelatihan sehingga plus, dan juga butuh human relation skills yang critical sehingga nilai 3. Dan mendapatkan total nilai know-how yaitu 606. Yang kedua, aspek problem solving. Dari thinking environment-nya dia general define sehingga nilai itu G. Untuk thinking challenge-nya adaptive sehingga nilainya 4 dan murni pemikiran sendiri sehingga nilainya plus dengan nilai total 399,96. Terakhir dari aspek accountability, jadi freedom to act-nya itu guided sehingga nilainya G, untuk magnitude-nya itu large jadi nilainya 4, untuk impact-nya primary sehingga nilainya P, dan profil karir 1 karena more quantifiable yaitu nilainya 1, dengan total accountability 920. Sehingga dengan menjumlahkan know-how, problem solving, dan accountability, total job value dari kepala cabang kantor A adalah 1925,96. Nah, di sini dengan menerapkan perhitungan yang serupa, diperoleh job value untuk seluruh posisi pada Bank X cabang A, yaitu dengan total 20 jabatan yang dapat dilihat pada slide. Nah, selanjutnya kita melakukan pay for position yang mengacu kepada job valuation dari metode HR. Ini merupakan pendekatan kompensasi yang menetapkan besaran gaji berdasarkan nilai, tanggung jawab, dan kontribusi struktural dari satu jabatan. Dan kapan ini digunakan? Jika organisasi memiliki struktur jabatan yang jelas, sehingga dapat menggunakan dan menilai jabatan itu melalui metode seperti HR.
Tahapan yang perlu dilakukan yang pertama adalah menilai jabatan melalui HChat. Yang kedua, menghitung nilai rupiah per poin dengan mengacu kepada survei. Di sini kita menggunakan Kelly Salary Survey tahun 2023. Gaji acuan maksimum di sini contohnya untuk kepala cabang catur A itu adalah 36,5 juta, gaji acuan minimumnya 21,5 juta, dan rata-rata gaji acuannya sehingga menjadi 29 juta. Untuk rumusnya di sini, nilai rupiah per poin sama dengan persentase persentil dikali dengan rata-rata gaji acuan dibagi dengan nilai jabatan. Dan di sini kami menggunakan persentil 75%. Kenapa? Karena gaji di kota tersebut perlu lebih tinggi dari rata-rata nasional. Yang kedua, biaya hidupnya lebih tinggi. Dan yang ketiga, ketersediaan tenaga kerja yang terampil itu lebih rendah di kota tersebut. Dan yang ketiga, terakhir tahapannya adalah perhitungan tunjangan jabatan. Tunjangan jabatan ini dihitung dengan mengalihkan nilai jabatan tiap posisi dengan rupiah per poin, sehingga besarnya berbeda sesuai tanggung jawab masing-masing. Untuk rumusnya, usulan tunjangan jabatan sama dengan nilai rupiah per poin dikali nilai jabatan, dan untuk rumus gaji pokok tahun KI sama dengan gaji pokok I-1 tambah gaji pokok I-1 dikali dengan inflasi, dikali dengan PDB persen I-1. Nah, selanjutnya berikut merupakan hasil perhitungan pay for position untuk seluruh jabatan yang ada pada Bank X kantor cabang A, yang komponen terdiri dari nilai jabatannya, gaji pokok, usulan tunjangan jabatan, total gaji, dan juga gaji pokok tahun berikutnya. Nah, berikutnya di sini adalah dari pay for person untuk usulannya. Pay for person sendiri ini merupakan penetapan gaji berdasarkan kompetensi, keahlian, pengalaman, dan karakteristik individu karyawan. Dan di sini perancangannya itu merujuk pada golongan PNS berdasarkan pendidikan terakhir, yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2024 dan Peraturan BKN Nomor 1 Tahun 2024. Dasar model pay for person itu adalah pendidikan terakhir, misalnya D3, kemudian masa kerja golongan, itu menyesuaikan gaji pokok berdasarkan angkat jabatan, dan tabel gaji pokok yang diambil dari Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2024. Kemudian untuk komponen dalam pay for person ini adalah pendidikan terakhir, golongan awal, gaji pokok, masa kerja golongan, dan acuan regulasi gaji. Untuk formula umumnya, pay for person sama dengan gaji pokok, dan gaji pokok itu sendiri merupakan fungsi dari golongan, masa kerja golongan. Atau dapat dituliskan sebagai gaji pokok I sama dengan tabel gaji pokok dari golongan I, MKGI. Dan ini ada keterangan untuk masing-masing notasi. Pay for person digunakan untuk menentukan gaji pokok berdasarkan pendidikan dan masa kerja golongan. Melalui pemetaan ke golongan PNS yang sesuai, diperoleh gaji pokok untuk setiap jabatan. Nilai ini menjadi komponen dasar sebelum ditambahkan tunjangan jabatan dan insentif kinerja. Selanjutnya, yaitu pay for performance, di mana pay for performance adalah penetapan gaji berdasarkan performa setiap jabatan yang terukur oleh KPI. Tujuannya untuk mendorong pekerja bekerja lebih produktif serta menjadi penghargaan kepada karyawan dengan performa tinggi. Di mana untuk dasar model dari pay for performance ini adalah POJK nomor 45 terkait dengan kinerja dan risiko, POJK nomor 17 terkait dengan remunerasi, dan risk adjusted KPI based variable pay dengan pendekatan balance scorecard, yaitu model yang dipilih paling tepat untuk sektor perbankan. Lalu untuk komponen dalam pay for performance sendiri terdiri dari indeks kerja, yaitu hasil penilaian KPI berbasis balance scorecard. Lalu ada faktor koreksi, yaitu terkait dengan koreksi kemampuan perusahaan dalam membayar insentif. Di mana untuk perhitungannya sendiri, yaitu pay for position dikali indeks kerja dikali faktor koreksi seperti berikut. Selanjutnya, yaitu contoh perhitungan untuk nilai insentif di sini untuk jabatan kepala cabang dengan KPI seperti pada tabel dan capaian seperti berikut didapatkan nilai KPI sebesar 8,93, di mana untuk nilai tersebut masuk ke dalam rentang nilai predikat B dengan indeks kerja 1,5. Selanjutnya dihitung faktor koreksi, yaitu dengan kemampuan perusahaan dari laba bersih berdasarkan Annual Report 2025, yaitu 471 miliar, dan beban tenaga kerja sebagai kewajiban perusahaan, yaitu sebesar 852 miliar. Didapatkan nilai N, yaitu 0,553. Lalu dihitung total insentif untuk jabatan kepala cabang, yaitu dengan perhitungan seperti berikut, dan didapatkan nilai insentif tunjangan kinerja, yaitu 18.075.000. Dan untuk perhitungan lengkap untuk setiap jabatan di cabang A dapat dilihat pada tabel berikut. Baik, selanjutnya akan dilakukan perhitungan komponen penyusunan gaji, di mana untuk pertama ada perhitungan tunjangan. Di sini tunjangan itu mempertimbangkan jabatan, tunjangan keluarga, serta tunjangan lain-lain.
Untuk tunjangan keluarga itu dipengaruhi oleh faktor apakah karyawan menikah dan memiliki anak, janda atau duda, atau tidak menikah dan tidak memiliki anak. Serta untuk tunjangan lain-lain di sini kami menentukan tunjangan konsumsi dengan asumsi 50.000 per hari. Selanjutnya kami juga melakukan perhitungan iuran, di mana iuran ini pertama mempertimbangkan terlebih dahulu PTKP dan PKP, di mana di sini juga mempertimbangkan jaminan hari tua sebesar 2% dan jaminan pensiun sebesar 1%. Dan di sini juga akan dilakukan perhitungan PH. Berikut merupakan hari gaji kotor ini nanti akan diperhitungkan take home pay dengan mempertimbangkan faktor tunjangan dan iuran lainnya. Dan di sini merupakan contoh perhitungan pemotongan gaji PPh 21 dan diperoleh take home pay seperti yang terdapat di tabel. Selanjutnya, kami juga melakukan simulasi payroll serta simulasi anggaran perusahaan, di mana di sini ada payroll atau slip gaji yang bisa dilihat di depan. Di sini terdapat detail-detail dari payroll atau slip gajinya, mulai dari gaji pokoknya hingga dari iuran yang perlu dipertimbangkan. Dan di sini dari anggaran perusahaan dapat dilihat persentase dari masing-masing faktor tunjangan atau faktor biaya kompensasi yang ada. Dan apabila mempertimbangkan nilai inflasi sebesar 1,57%, diperoleh bahwa terdapat peningkatan sebesar 1,6% per tahun dari anggaran biaya yang dikeluarkan. Maka dari itu, dari segala tugas besar yang telah kami lakukan, diperoleh kesimpulan bahwa penyusunan sistem kompensasi Bank X ini sudah dirancang menggunakan pendekatan 3P sedemikian rupa sehingga diperolehlah sistem kompensasi yang layak digunakan oleh perusahaan. Namun alangkah baiknya terdapat beberapa hal yang dapat dilakukan, seperti penyesuaian data MKG aktual, faktor koreksi yang mempertimbangkan hanya dari laporan keuangan cabang A saja, serta simulasi pay for performance sebaiknya mencakup seluruh skenario yang ada. Sekian dari kami, terima kasih banyak.